Kamu harus hati-hati ya, kalau ketemu orang yang terlalu sempurna baiknya. Karena biasanya, itu cuma cara dia buat bungkam intuisi kamu. Nah, kali ini aku bakal ajak kamu bedah. Kenapa sih kebaikan yang berlebihan itu seringkali jadi red flag yang berbahaya? Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang aneh sama seseorang yang terlalu baik? Dia selalu ada saat kamu butuh, dia setuju sama semua opini kamu, dan dia seolah-olah nggak punya sisi gelap atau ego sama sekali. Rasanya kayak nemu malaikat di dunia nyata kan? Tapi, coba deh berhenti sejenak dan dengerin suara kecil di dalam kepala kamu yang bilang kalau ada sesuatu yang janggal. Jadi gini, dalam psikologi, ini sering disebut sebagai love bombing atau perilaku pleaser yang kompulsif. Masalahnya, ketika seseorang selalu terlalu baik, dia sebenarnya lagi membangun tembok. Dia lagi pakai topeng orang baik supaya kamu nggak punya celah untuk mempertanyakan dia. Karena kalau dia sudah dianggap malaikat di mata kamu, secara otomatis kamu bakal ngerasa nggak enak kalau mau curiga, marah, atau sekedar bilang enggak ke dia. Sadar atau enggak, kebaikan yang berlebihan ini adalah strategi bawah sadar untuk memegang kendali. Dia ingin kamu merasa berhutang budi atau setidaknya merasa nggak enak kalau harus melihat sisi lain dari dirinya. Dia sedang mendesain sebuah citra agar kamu menutup mata dari realita yang mungkin sebenarnya nggak seindah itu. Hari ini kita bakal bedah bareng-bareng ya. Kita akan pakai kacamata pengamat buat lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di balik senyuman yang selalu manis itu. Kenapa intuisi kamu seringkali jauh lebih jujur daripada apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Yuk, kita buka perlahan topengnya. Pernah nggak sih kamu merasa kebaikan seseorang itu kok rasanya berisik banget? Nah, di dunia psikologi, kita sering menyebutnya sebagai aggressive altruism. Ini sebenarnya bukan tentang menolong karena tulus ingin meringankan beban kamu. Tapi ini soal bagaimana seseorang menggunakan kebaikan sebagai alat tukar. Coba bayangkan, kebaikan itu seperti koin. Kalau orang yang tulus memberi koin untuk membantu kamu, koin itu jadi hadiah kan? Kamu berterima kasih, lalu ya sudah, selesai. Tapi, orang yang melakukan aggressive altruism, dia nggak sedang kasih hadiah, dia sedang menanam modal. Jadi, setiap bantuan yang dia kasih sebenarnya adalah transaksi terselubung. Dia sedang membeli hak untuk mengontrol perasaan kamu. Dia sengaja membuat kamu merasa seolah-olah punya utang emosional yang nggak akan pernah lunas. Coba deh, kamu perhatikan polanya baik-baik. Kamu mungkin jadi merasa wajib untuk terus setuju sama dia. Wajib memaklumi kesalahan dia, atau wajib selalu ada pas dia butuh. Cuma karena dia pernah baik banget sama kamu. Nah, di sini letak masalahnya. Dia sedang menciptakan cognitive dissonance di pikiran kamu. Secara sadar, kamu tahu dia punya perilaku yang bikin kamu nggak nyaman. Bisa jadi dia terlalu ikut campur atau malah manipulatif. Tapi di sisi lain, otak kamu terus diingatkan sama memori tentang kebaikannya. Akhirnya kamu jadi bingung dan memilih buat menyangkal intuisi kamu sendiri. Kamu jadi ngerasa, masa sih dia orang jahat? Kan dia sering bantu aku. Inilah yang aku sebut sebagai investasi emosional yang beracun. Kamu dibuat merasa terbebani. Kebaikan yang seharusnya jadi ruang aman malah berubah jadi penjara moral. Dia nggak sedang membangun hubungan yang sehat berbasis empati, tapi sedang membangun rantai yang mengikat kamu agar terus merasa bersalah kalau ingin melangkah pergi atau sekedar memasang boundaries. Jadi, saat kamu merasa sesak oleh kebaikan seseorang, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah aku merasa berterima kasih atau aku merasa tertekan? Karena kalau kebaikan itu menuntut kepatuhan, itu bukan lagi tentang menolong, itu tentang memiliki. Dan kamu berhak banget buat punya ruang tanpa harus membayar bunga dari kebaikan yang sebenarnya nggak pernah kamu minta. Nah, sekarang aku mau bisikin cara paling ampuh buat ngebongkar topeng orang yang pura-pura baik di sekitar kita. Kita sebut trik ini the no test.
Ini sebenarnya simulasi sederhana yang bisa kamu pakai kapan aja kok. Tapi dampaknya dalam banget buat ngelihat motif asli mereka. Caranya simpel. Kamu cuma perlu nolak permintaan kecil dari mereka. Bayangin deh, skenarionya begini. Dia datang ke kamu, minta sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Mungkin minta tolong ngerjain tugas kecil yang harusnya dia bisa. Atau minta ditemenin pas kamu lagi butuh me time. Nah, disinilah saatnya kamu bilang, maaf ya, kali ini aku nggak bisa bantu. Dengan cara yang tetap sopan, tapi tegas. Sekarang, perhatiin reaksinya baik-baik. Kalau orang itu tulus, mereka bakal bilang, oh oke, nggak apa-apa kok, lain kali aja ya. Titik. Nggak pakai drama, nggak pakai ribet. Tapi kalau dia punya niat tersembunyi, wah, reaksinya bakal beda banget. Mereka biasanya bakal ngeluarin kartu as andalan mereka, yaitu, padahal aku udah, sambil ngungkit-ngungkit kebaikan mereka sebelumnya. Contohnya nih, padahal aku kemarin udah bantuin kamu ini itu, masa cuma gini aja kamu nggak mau? Tunggu, coba berhenti di situ. Tarik nafas sebentar ya. Pas kalimat itu keluar, kamu sebenarnya baru aja dapat alarm manipulasi yang paling nyata. Kalimat itu tandanya kebaikan yang mereka kasih selama ini bukan hadiah, tapi investasi yang lagi mereka tagih bunganya sekarang juga. Secara psikologis, ini namanya guilt tripping. Mereka sengaja bikin kamu ngerasa bersalah supaya kamu ngerasa punya utang budi. Mereka lagi berusaha buktiin kalau topeng baik hati mereka itu punya harga. Dan harganya adalah kendali atas keputusan kamu. Jadi, pas kamu ngelihat reaksi defensif kayak gitu, sadari satu hal ini ya. Ini bukan soal kamu yang gak tahu terima kasih. Ini soal mereka yang baru aja kehilangan kendali atas diri kamu. Ingat ya, orang yang beneran tulus gak akan pernah ngitung kebaikannya buat dijadiin senjata pas kamu bilang enggak. Jadi kalau kamu nemu reaksi itu, sekarang kamu udah punya jawabannya. Topeng itu baru aja retak, dan kamu baru aja ngelihat apa yang sebenarnya ada di baliknya. Kamu berhak buat nentuin batasan kamu, dan itu nggak masalah sama sekali. Nah, sekarang coba kita masuk ke lapisan yang lebih dalam ya. Kalau kamu ingin tahu siapa seseorang sebenarnya, jangan lihat gimana cara dia memperlakukan kamu saat dia lagi butuh sesuatu atau saat dia pengen kelihatan manis di depan banyak orang. Coba deh, perhatiin gimana cara dia berinteraksi sama orang-orang yang menurut dia nggak punya nilai tawar. Atau dalam istilah yang agak kasar nih, orang yang dianggap nggak berguna buat ambisi mereka. Misalnya pas kalian lagi makan di restoran kan, coba perhatiin cara dia bicara ke pelayan atau petugas kebersihan. Ada nggak perubahan nada bicara yang drastis? Apa tatapan matanya berubah jadi dingin? Atau justru dia cenderung mengabaikan mereka seolah-olah mereka itu nggak ada? Ini yang namanya power gap behavior. Jadi gini, orang dengan kepribadian manipulatif itu sering punya hierarki internal. Mereka manis banget ke orang yang bisa kasih keuntungan atau status. Tapi, begitu berhadapan sama orang yang dianggap lebih rendah, topeng itu biasanya langsung luntur. Kenapa bisa gitu? Ya karena buat mereka, kebaikan itu cuma investasi atau alat transaksi. Kalau mereka ngerasa nggak ada profit yang bisa didapat, mereka nggak perlu buang energi buat pura-pura santun. Coba diingat-ingat lagi, momen saat kamu lihat dia berhadapan sama orang yang posisinya dianggap lebih rendah. Kamu ngerasa nggak ada arogansi yang terselip di balik senyumnya? Atau ada nada merendahkan yang samar, meskipun kalimatnya kedengeran sopan? Itu bukan kebetulan ya. Itu shadow self atau sisi gelap yang selama ini dia sembunyiin, yang muncul karena dia ngerasa nggak perlu lagi jaga citra di depan orang itu. Kamu harus ingat, orang yang punya integritas dan kebaikan tulus nggak akan pernah mengubah cara mereka menghargai manusia berdasarkan jabatan atau status sosialnya. Jadi kalau kamu lihat dia berubah drastis saat berhadapan sama orang yang dianggap lebih lemah, itu tanda peringatan buat kamu. Dia nggak lagi berbuat baik, dia cuma lagi melakukan performa. Dan di balik performa itu, ada ego yang haus banget akan dominasi. Tapi,
ada satu momen krusial di mana topeng orang baik ini biasanya mulai retak. Kita sebut ini sebagai the burnout crack. Kamu pasti pernah kan capek banget setelah seharian kerja. Nah, saat kamu lelah, pertahanan diri kamu menipis. Di momen itulah sisi asli atau apa yang sering disebut Carl Jung sebagai shadow self mulai muncul ke permukaan. Jadi, buat orang yang selama ini cuma berakting baik demi citra, menjaga topeng itu sebenarnya sangat melelahkan secara psikologis. Ini namanya emotional labor yang berlebihan. Coba perhatikan dia saat dia benar-benar kelelahan atau sedang di bawah tekanan besar. Saat energi mereka habis, mereka nggak punya lagi bensin kognitif buat mempertahankan persona ramah itu. Ada beberapa retakan yang harus kamu perhatikan. Pertama, lihat bagaimana nada suaranya berubah saat dia merasa tidak ada orang penting yang melihat. Seringkali saat mereka merasa aman dan lepas dari pengawasan, mereka akan menggunakan bahasa yang sinis atau memotong pembicaraan orang lain secara tajam. Mereka sudah nggak punya kesabaran lagi buat berpura-pura mendengarkan. Kedua, perhatikan apa yang mereka lakukan saat rencana mereka sedikit berantakan. Orang yang tulus itu biasanya cenderung mencari solusi, tapi orang yang selama ini cuma berakting biasanya akan langsung mencari kambing hitam. Mereka akan melimpahkan kekesalan pada orang yang mereka anggap tidak punya kekuatan untuk melawan balik. Ini namanya displacement, mengalihkan kemarahan dari sumber aslinya ke target yang lebih lemah karena mereka sudah nggak sanggup lagi mengontrol ego mereka yang sedang stres. Ketiga, dan ini yang paling jujur, adalah reaksi spontannya saat sesuatu tidak berjalan sesuai skenario. Kalau kamu melihat dia tiba-tiba meledak atau menunjukkan tatapan dingin yang tajam, yang jauh berbeda dari senyum hangat yang biasanya dia pamerkan, itu bukan sekedar kelelahan. Itu adalah wajah aslinya yang lelah berakting. Ingat ya, burnout itu bukan alasan untuk kehilangan empati. Kalau seseorang mendadak berubah menjadi sosok yang kasar, egois, atau manipulatif saat mereka lelah, itu artinya kebaikan yang selama ini mereka tunjukkan bukanlah nilai dalam diri mereka. Itu cuma baju yang mereka pakai untuk memanipulasi persepsimu. Jadi, kalau kamu melihat retakan ini, jangan buru-buru menjustifikasi dengan bilang, "Ah, dia mungkin cuma capek." Lihatlah polanya. Karena saat seseorang sedang berada di titik terendah, itulah waktu yang paling tepat untuk melihat apakah mereka benar-benar punya integritas atau mereka cuma aktor ulung yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Setelah kita membedah topeng-topeng itu, aku tahu, mungkin sekarang kamu merasa sedikit lelah, atau bahkan skeptis ya sama orang-orang di sekitar kamu. Itu wajar banget kok. Rasanya memang berat ketika intuisi yang selama ini kita abaikan, ternyata terbukti benar. Tapi, aku ingin kamu ingat satu hal ya. Menetapkan batasan itu bukan berarti kamu orang jahat. Menjaga jarak dari seseorang yang perilakunya nggak sinkron antara omongan manis dan tindakan yang manipulatif, itu bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk pertahanan diri yang paling sehat. Jadi, banyak dari kita, terutama yang sudah terjebak dalam siklus burnout, sering merasa seolah kita berhutang pada kebaikan orang lain. Kita merasa kalau ada orang yang berbuat baik sekali saja, kita harus terus membuka pintu untuk mereka, meski mereka terus-menerus menguras energi kita. Padahal, kebaikan yang dipaksakan atau yang datang dengan syarat tersembunyi, itu bukanlah kebaikan yang tulus. Itu adalah hutang emosional yang sengaja mereka ciptakan agar kamu merasa bersalah saat kamu akhirnya ingin pergi. Sekarang, aku mau kamu kembali percaya sama intuisi kamu. Kalau dari awal kamu sudah merasa ada yang nggak pas, atau kok aneh ya, dengarkan suara itu. Kamu nggak perlu mencari bukti ilmiah yang sempurna untuk memvalidasi perasaan tidak nyamanmu. Keamanan mentalmu adalah prioritas nomor 1. Mulai hari ini, cobalah untuk lebih tegas dalam mengatakan tidak,
pada situasi yang bikin kamu merasa tertekan, terlepas dari seberapa baik orang tersebut di depan orang lain. Kamu berhak dikelilingi oleh orang-orang yang integritasnya terlihat jelas, bukan mereka yang harus memakai topeng untuk mendapatkan simpati kamu. Kamu sudah berjuang sejauh ini. Jangan biarkan orang-orang yang salah mengambil alih kedamaian batin kamu. Kamu jauh lebih berharga daripada manipulasi mereka. Terima kasih ya sudah menemani aku berdiskusi hari ini. Kalau kamu merasa konten seperti ini membantu kamu untuk lebih tenang dan waspada, jangan lupa untuk subscribe ke Gen Z. Kita bakal terus belajar bareng buat jadi versi diri kita yang lebih sadar dan lebih tenang. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Stay safe dan jaga selalu kesehatan mental kamu.